Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Selamat pagi Bapa Sorgawi, Bapa yang sungguh maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena berkat kemurahan-Mu, kami ada kembali hari ini, diberikan nafas hidup, diberi kesempatan baru untuk menjalani hari yang baru. Terima kasih Tuhan, kami percaya hal-hal yang baik Tuhan sediakan buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus 14 ayat yang ketiga. Tertulis demikian, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih dari 1/4 bagian dari Alkitab berisi nubuatan. Nubuatan-nubuatan itu berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Di antara berbagai nubuatan yang ada dalam Alkitab, banyak yang sudah digenapi. Misalnya perbudakan di Mesir, keluarnya bangsa Israel dari Mesir, pembuangan di Babel, dan kembalinya bangsa Israel dari Babel. Juga nubuatan tentang kedatangan Sang Juru Selamat secara ajaib. Itu semua sudah digenapi. Tapi masih ada nubuatan-nubuatan tentang akhir zaman dan kedatangan Kristus kedua kali yang sedang dalam penantian untuk termanifestasi. Dalam 1 Korintus pasal 14 ini dituliskan agar kita di samping memiliki kasih juga hendaknya mengejar karunia-karunia roh, dan terutama adalah karunia untuk bernubuat. Mengapa karunia nubuat perlu diusahakan untuk dimiliki? Karena karunia nubuat mempunyai fungsi yang lebih banyak dibandingkan dengan karunia berbahasa roh. Karunia bahasa roh itu baik. Bersyukur kalau kita punya karunia berbahasa roh. Tapi karunia bernubuat jauh lebih baik. Dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ketiga tertulis, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Berbeda dengan karunia berbahasa roh yang hanya membangun diri sendiri, karunia bernubuat berguna untuk orang lain. Dalam ayat ini dinyatakan tentang 3 fungsi atau manfaat dari nubuat, yaitu membangun iman, menasihati untuk tetap ada dalam kebenaran, dan menghiburkan hati yang lemah atau putus asa. Nubuat tidak datang dari diri sendiri atau dibuat-buat, tapi datang oleh dorongan dan pimpinan Roh Kudus. Nubuat juga tidak dipersiapkan, tapi seringkali merupakan inspirasi tiba-tiba dari Roh Kudus untuk disampaikan kepada seseorang. Dalam 2 Petrus 1 ayat 21 tertulis, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kata-kata kita sudah merupakan nubuat bagi seseorang yang mendengar. Karena Roh Kudus seringkali memakai kita, meskipun hanya lewat 1 atau 2 kalimat saja, untuk membangun, menasihati dan menghibur orang lain. Oleh Roh Kudus, kita terkadang dibukakan tentang sesuatu di masa depan, dan itu kita sampaikan kepada seseorang. Kalau kita mendapatkan karunia nubuat, maka kita tidak boleh menahannya dari mulut kita, tapi harus disampaikan, karena itu pastilah sangat penting, meskipun bagi kita terasa tidak penting. Orang yang punya kerendahan hati, yang tidak mencari pujian diri sendiri, tidak takut dengan penolakan, dan lebih mengutamakan untuk menyenangkan hati Tuhan, umumnya adalah orang-orang yang dipakai Tuhan dalam menyampaikan nubuat. Merekalah yang biasanya mendapatkan karunia nubuat karena kualitas dan karakter dalam hidup mereka.
Meskipun demikian, hal ini tidak membatasi karya Tuhan dalam memakai setiap orang yang dipilihnya untuk menerima karunia itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat meminta kepada Tuhan untuk memberikan karunia kepada kita, dan terutama karunia untuk bernubuat, supaya kata-kata kita membangun, menasehati, dan menghibur orang lain. Kalaupun kita belum dikaruniai dengan karunia nubuat, minimal jagalah mulut kita, agar tidak menyakiti orang lain, tidak menjatuhkan imannya, dan tidak membawa orang lain masuk ke dalam dosa. Roh Kudus akan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti, kami menyadari betapa pentingnya karunia-karunia dalam hidup kami untuk dipakai dalam pelayanan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu saat ini kami minta kepadamu, berikanlah karunia-karunia kepada kami ya Tuhan, seturut dengan kerinduan Tuhan atas kami. Dan berikanlah juga kepada kami ya Tuhan, karunia untuk bernubuat, sehingga kami membangun, menasehati, dan menghiburkan sesama kami. Dan lewat setiap kata-kata yang kami sampaikan, nubuat yang Tuhan berikan melalui kami dapat membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus, dan penuhi kami. Pakai kami menjadi alat-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini. Pimpinlah kami dalam segala aktivitas kami, supaya apapun yang kami kerjakan, semuanya menyenangkan hati Tuhan, dan kehidupan kami menjadi berkat dan saksi bagi banyak orang. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam kelemahan, dalam persoalan, pergumulan, kedukaan, kesedihan, dan keputusasaan, agar Tuhan menjamah setiap kami, memberikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna, memberikan pemulihan, kelepasan, semangat baru, kekuatan, sukacita, dan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan. Kami alami mujizat Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami masuk dalam rencana-Mu yang baik dan sempurna. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.